Cerita dimulai dari seorang pria bernama Joe yang tersadar dari tidur panjangnya. Saat terbangun, Joe merasa aneh dengan lingkungannya. Kenapa demikian? Ternyata Joe adalah seorang militer yang sedang menjalani proyek hibernasi manusia yang dibuat oleh institusinya. Our first subject for the human hibernation experiment. If successful, we believe humans can be stored. Bersama seorang wanita yang bernama Rita. Proyek hibernasi manusia ini mestinya berjalan 1 tahun untuk mengetahui hasilnya. See you in a year. Akan tetapi, karena pimpinan proyek terkena kasus, belum genap 1 tahun, proyek itu dihentikan. Dan yang lebih parahnya lagi, tak ada satupun yang tahu kalau ada 2 orang manusia yang sedang menjalani uji coba proyek tersebut. Sampai akhirnya tahun bergeser hingga 2505. Baru Joe tersadar. Ternyata Joe hibernasi selama 500 tahun. Kondisi dunia benar-benar berbeda pada tahun tersebut. Banyak hal yang telah berubah, seperti kebiasaan manusia yang minum air mineral berganti dengan air soda. Terlihat ketika Joe ingin minum, ternyata yang keluar air soda. Ketika Joe bertanya air mineral ke salah satu orang yang ditemuinya, dia malah ditertawakan. Karena pada tahun itu manusia berasumsi air mineral berfungsi hanya untuk toilet. Sungguh membagongkan. Merasa kurang sehat, Joe pergi ke rumah sakit. Semakin banyak hal aneh yang ditemuinya. Dari resepsionis yang tak berbicara sepatah kata pun ketika dia menyampaikan keluhan, hingga cara pemeriksaan yang tak masuk logika. Selanjutnya, Joe bertemu dengan dokter guna membacakan hasil pemeriksaannya. Sang dokter malah beranggapan kepribadian Joe mengindikasi keterbelakangan. Bahkan dia menuding gaya bahasa yang digunakan Joe seperti orang homo. Semakin ngawur, akhirnya Joe tersadar kalau dirinya berada di tahun 2505 saat melihat tanggal di struk pembayaran rumah sakit. Sementara itu, sang dokter kaget karena melihat Joe tak memiliki tato alat pembayaran di tangannya. Mirip teori konspirasi yang berhembus ketika COVID-19, bukan? Karena ketakutan, sang dokter menekan alarm tanda bahaya. Seketika, Joe pun kabur dari rumah sakit. Saat sampai di sebuah mesin uang, Joe ingin mencoba mengotak-atik mesin tersebut. Sayang, dia akhirnya tertangkap oleh polisi dengan tuduhan tak membayar tagihan rumah sakit. Joe disidangkan. Saat di persidangan, dia mendapat pengacara. Sungguh mengagetkan. Ternyata pengacara Joe adalah orang yang rumahnya ditabrak oleh peti hibernasi Joe. Bukannya mendapatkan pembelaan, Joe malah menerima tuduhan baru, yaitu pengerusakan rumah orang. Alhasil, Joe diputuskan bersalah. Dia dijebloskan ke penjara. Saat akan di penjara, Joe menjalani serangkaian proses, di antaranya pembuatan tato barcode di tangan sebagai identitas sekaligus database. Selanjutnya tes IQ. Tahukah pemirsa, tes IQ yang dijalani Joe yaitu soal matematika tentang pengurangan. Sudah pasti anak SD sekalipun bakalan bisa menjawabnya. Sadar dikelilingi orang bodoh, Joe menyusun rencana untuk kabur dengan mengaku sebagai tahanan yang sudah dipenjara dan waktunya bebas. Dan benar saja, Joe berhasil kabur. Dia langsung lari menuju rumah pengacaranya yang bernama Frito. Sesampainya di tempat Frito, Joe menjelaskan kalau dia berasal dari 500 tahun yang lalu dan ingin mencari mesin waktu untuk kembali. Frito pun berujar kalau dirinya tahu tentang keberadaan mesin tersebut. Dengan iming-iming uang, Frito akhirnya membantu Joe menemukan mesin waktu. Di saat bersamaan, polisi datang. Mereka pun segera pergi. Saat di perjalanan, Joe meminta Frito untuk membantunya menemukan Rita, orang yang sama-sama ikut proyek hibernasi manusia. Mereka berhasil menemukannya dan membawa ikut serta Rita. Tapi sayang, usaha Joe sia-sia. Setelah akhirnya dia tertangkap lagi saat akan naik ke kereta. Pada saat itu, Rita sedang ke toilet, sedangkan Frito sudah naik kereta. Keberadaan Joe terdeteksi karena barcode di tangannya. Kali ini, Joe tidak dibawa ke penjara, melainkan istana kepresidenan. Lah, kok bisa? Usut punya usut, ternyata saat Joe melakukan tes IQ, jawabannya yang sepele membuat Joe memiliki IQ paling tinggi di negara itu.
Jadi dia diundang ke istana guna membantu pemerintah menyelesaikan masalah. Joe pun akhirnya ditunjuk presiden menjadi menteri dalam negeri jika tak mau masuk penjara. Dan yang menjadi tugas pertama Joe adalah menyelesaikan masalah tanaman yang tak mau tumbuh. Mau tak mau Joe menerima tawaran tersebut. Namun Joe meminta Frito untuk menjadi asistennya. Saat dia berhasil bertemu dengan Frito, ternyata Joe memintanya membuatkan peta ke arah mesin waktu. Just draw me a map, okay? Let's go take a look at those crops, especially the. Mereka pun pergi menuju ke tempat ladang tanaman yang tak mau tumbuh. Sesampainya di lokasi tanaman, Frito memberikan peta yang telah dibikinnya kepada Joe. Selanjutnya, Joe meminta anggotanya mencari Rita. Saat Rita berhasil ditemukan, Joe berdalih ingin ngobrol empat mata dengan Rita berdua. Semula semua orang terlihat bingung. Setelah Joe menunjukkan gestur nyeleneh, mereka pun dengan cepat mengerti. Joe dan Rita berhasil menjauh dari mereka. Di saat mereka memiliki kesempatan kabur, seketika rencana itu buyar setelah melihat peta yang dibuat oleh Frito. God damn it. Ya mau gimana lagi, salah Joe berharap lebih dengan penduduk yang memiliki masalah mental. Mulanya Joe bersikeras untuk tetap pergi, tapi Rita memperingatinya kalau mencari mesin waktu itu membutuhkan waktu, karena dia sudah 2 hari mencari tapi nggak ketemu. Setelah berdebat, akhirnya mereka mengurungkan niat untuk lari. Saat Joe dan Rita kembali, tiba-tiba air tanaman keluar. Dan ternyata mereka menggunakan air soda untuk menyirami tanaman. Ya, sampai kiamat pun itu tanaman tak akan tumbuh. Setelah menemukan penyebabnya, Joe mengganti air soda dengan air biasa. Mereka pun menunggu hasilnya. That over time, plants would grow and the Dust Bowl would. Keesokan harinya, ternyata banyak orang berdemo di istana kepresidenan, menuntut kembali digunakan air soda. Karena saat Joe mengganti air soda dengan air mineral untuk menyirami tanaman, perusahaan air soda merugi, banyak karyawan dan buruh terancam di PHK. Karena desakan banyak pihak, ditambah tanaman yang belum tumbuh, akhirnya Joe menjadi pesakitan lagi. Bahkan kali ini lebih parah, karena banyak orang yang menginginkan Joe disiksa hingga mati. Sementara itu, di tempat terpisah, Rita melihat tanaman yang disiram dengan air oleh Joe akhirnya tumbuh. Dia pun mengajak Frito untuk memberitahu kabar baik ini kepada presiden, agar Joe bisa dibebaskan. Ternyata sang presiden tak percaya begitu saja, dan lanjut menyaksikan Joe yang sedang dihukum. Rita pun tak menyerah, tampak dia menyuruh seorang kameramen untuk pergi meliput tanaman yang tumbuh bersama Frito. Selanjutnya disiarkan di lapangan tempat Joe sedang dihukum. Sementara itu, Joe sedang berjibaku menghadapi Algojo yang akan menghabisinya. Ketika Joe semakin terdesak, video liputan tanaman yang tumbuh berhasil disiarkan. Presiden pun langsung turun tangan menghentikan Algojo tersebut, dan Joe akhirnya diampuni. Bukan hanya mengampuni Joe, ternyata sang presiden mengangkat Joe menjadi wakilnya. Merasa terharu, akhirnya Joe tak jadi pulang ke asalnya. Akan tetapi di akhir cerita, ternyata mesin waktu yang dimaksud Frito adalah permainan layaknya Time Zone yang bertemakan mesin waktu. Beruntung, Joe mengurungkan niatnya untuk kembali ke tahun 2005. Cerita pun selesai. Terima kasih.